Bapak Ibu sekalian, salam sehat selalu. Saya Eko dari MRK Diagnostik. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan informasi singkat tentang tes sensitivitas makanan. Jadi tes sensitivitas makanan adalah tes antibodi IgG yang disebabkan oleh makanan. Kalau tes alergi adalah tes antibodi IgE. Tersedia tes IgG untuk 59 dan 222 jenis makanan. Antibodi IgG makanan spesifik akan muncul bila sistem imun kita menganggap makanan sebagai benda asing. Dan makanan yang dites berasal dari berbagai kelompok makanan seperti kacang-kacangan, padi-padian, seafood, susu, telur, daging, dan yang lain-lain. Mengapa tes sensitivitas makanan diperlukan? Jadi tes ini diperlukan untuk mengetahui makanan apa yang menimbulkan reaksi imun yang ditunjukkan dengan adanya antibodi IgG. Dan mengapa reaksi imun bisa terjadi? Pada prinsipnya reaksi imun terjadi karena adanya gangguan usus yang disebut dengan leaky gut atau usus bocor, di mana makanan akan menerobos dinding usus dan masuk ke pembuluh darah, menimbulkan antibodi IgG dan akan menyebabkan timbulnya kompleks antigen antibodi yang akan ditumpuk di dalam jaringan dan menimbulkan berbagai gejala klinis. Dan kapan sebaiknya melakukan tes sensitivitas makanan? Apabila Bapak dan Ibu sekalian mendapatkan gejala-gejala yang tidak diketahui dengan pasti apa penyebabnya, seperti misalnya gangguan pada saluran pencernaan, nyeri perut, kram, diare, simbelit, mual, banyak gas, dan kemudian juga dermatitis maupun eksem yang sering kambuh, batuk terus-menerus tanpa diketahui dengan jelas apa penyebabnya, sering mengalami nyeri pada persendian dan otot, berat badan yang susah dikendalikan, kemudian sakit kepala dan migrain, penyakit celiak maupun autisme pada anak-anak. Nah, ini semua adalah tepat sasaran untuk dilakukan tes sensitivitas makanan. Dan tes sensitivitas makanan pada prinsipnya bisa dilakukan di banyak klinik, FMI maupun di rumah sakit, dan sebelumnya lakukan konsultasi dengan dokter Anda. Demikian juga tersedia di beberapa lab besar seperti Prodia di seluruh Indonesia, Leader, dan Pramita. Demikian informasi dari kami, semoga bermanfaat. Kiki, Dina, dan Ardi adalah 3 sahabat yang hobi kuliner. Suatu hari, mereka mengunjungi food festival. Di sana mereka memutuskan untuk mencoba sesuatu yang baru dan mencicipi berbagai jenis makanan yang jarang mereka temui sehari-hari. Kiki mencoba hidangan belut, sedangkan Dina memilih cemilan sehat, yaitu buah pomegranat. Karena masih kenyang, Ardi memutuskan untuk membeli minuman susu almond. Setelah mencoba jenis makanan baru tersebut, mereka bertiga sangat menyukainya. Bahkan mereka tetap mengkonsumsi makanan yang serupa selama 3 hari berturut-turut. Hingga keesokan harinya, Kiki mengalami batuk-batuk tanpa sebab. Setelah memeriksakan diri ke dokter, ternyata penyebabnya bukan TB, bukan juga COVID-19, dan paru-paru Kiki normal. Kiki menjadi bingung apa penyebab batuk yang dialaminya. Hal serupa terjadi juga pada Dina, tetapi dengan gejala berbeda. Dina mengalami migrain. Ia sudah pergi ke dokter, namun hasilnya normal dan tidak ada masalah. Migrain sangat mengganggu aktivitas Dina. Ternyata, Ardi juga mengalami hal yang sama. Ia mengalami nyeri perut serta kembung. Sama seperti Kiki dan Dina, Ardi tidak tahu penyebabnya. Ketiga sahabat tersebut bertemu dan berdiskusi mengenai gejala yang mereka rasakan. Setelah itu, mereka memutuskan untuk melakukan tes laboratorium di Prodia. Setelah melakukan pemeriksaan di Prodia,
Mereka mengetahui bahwa mereka mengalami sensitivitas terhadap makanan atau food sensitivity yang tidak biasa mereka konsumsi. Hasilnya, Kiki sensitif terhadap kandungan yang terdapat pada belut yang ia konsumsi. Kemudian, Dina sensitif terhadap buah pomegranate, dan Ardi sensitif terhadap kandungan almond pada susu yang ia minum. Apakah kamu pernah memiliki pengalaman seperti Kiki, Dina, dan Ardi? Jika ya, bisa jadi hal tersebut disebabkan oleh tubuh yang sensitif terhadap beberapa makanan yang dikonsumsi atau food sensitivity. Sensitif terhadap makanan atau food sensitivity adalah kepekaan seseorang terhadap jenis makanan tertentu yang menimbulkan reaksi imunologis yang dapat mengganggu kesehatan. Berbeda dengan alergi yang menyebabkan gejala secara langsung, pada kondisi sensitif terhadap makanan, reaksi terjadi secara perlahan, tidak langsung setelah mengonsumsi makanan, sehingga sulit untuk mengetahui makanan penyebab terjadinya sensitivitas. Gejala yang terjadi bisa bermacam-macam, seperti diare, konstipasi, migrain, asma, kembung, ruam pada kulit, dan sebagainya. Untuk mengetahui makanan apa saja yang menyebabkan sensitivitas, dapat melakukan pemeriksaan IgG Food Sensitivity Profile. Pemeriksaan IgG Food Sensitivity Profile menggunakan teknologi inovatif untuk mendeteksi antibodi IgG terhadap 222 jenis makanan yang sering dikonsumsi sehari-hari. Pemeriksaan IgG Food Sensitivity Profile dikelompokkan menurut 3 jenis tingkat intoleransi, yaitu elevated, konsentrasi antibodi yang terdeteksi tinggi. Artinya makanan penyebab perlu dieliminasi minimal selama 3 bulan. Borderline, konsentrasi antibodi yang terdeteksi sedang. Artinya makanan penyebab perlu dikurangi atau dirotasi selama 3 bulan. Normal, konsentrasi antibodi yang terdeteksi rendah. Artinya makanan cukup aman dan tetap boleh dikonsumsi. Setelah mengetahui penyebabnya, kini Kiki, Dina, dan Ardi bisa mengelola pola diet mereka dengan tepat dan gejala yang dirasakan pun menghilang. Jangan sampai sensitivitas terhadap makanan mengganggu aktivitasmu, ketahui penyebabnya dan kelola dietmu dengan baik.